Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi komunikasi. Sebelum saya menjelaskan, saya akan perkenalkan nama saya Reza Septiansa Saputra. Oke, kita langsung lanjut untuk membahas tentang ruang lingkup psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi, pengertian komunikasi. Ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Secara terminologi, komunikasi adalah communication is the whole process used to reach other minds, atau seluruh proses yang dipergunakan untuk mencapai pikiran-pikiran orang lain. Yang selanjutnya, psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Batasan dalam komunikasi yang sangat luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Selanjutnya, yaitu tentang komponen-komponen komunikasi. Komponen-komponen komunikasi terdapat dua komponen, yaitu dari komunikator dan pesan. Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Oleh karena itu, komunikator bisa disebut pengirim, sumber, source, atau encoder sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi. Komunikator memegang peranan yang sangat penting dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Terus pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Komunikasi dibagi menjadi verbal dan non-verbal. Dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi itu menjalin dalam komunikasi tatap muka sehari-hari. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan, sedangkan bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Sedangkan komunikasi nonverbal ada mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal. Dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Kita mengirimkan banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Selanjutnya ini komunikasi dalam pendekatan psikologi. Jadi ini ada beberapa ciri-ciri pendekatan psikologi pada komunikasi. Yang pertama yaitu sensory reception of stimuli atau penerimaan stimuli secara indrawi. Yang kedua, internal mediation of stimuli atau proses yang mengantarai stimuli dan respons. Yang ketiga, prediction of response atau prediksi respons. Dan yang keempat yaitu reinforcement of response atau penungguhan respon. Jadi itu adalah ciri-ciri pendekatan pada psikologi komunikasi. Nah, yang selanjutnya ya ini pendapat para ahli mengenai psikologi komunikasi. Yang pertama dari Wilhelm Wundt memberikan batasan pengertian psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti pengalaman perasaan panca indera, merasakan sesuatu, berpikir dan berkehendak, bukan mempelajari atau menyelidiki pengalaman di luar diri manusia karena pengalaman demikian menjadi objek penyelidikan ilmu pengetahuan alam. Dan yang kedua itu dari John Brodus Watson
Watson, yaitu seorang ahli psikologi Amerika Serikat berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku lahiran manusia dengan menggunakan metode observasi atau pengamatan secara objektif seperti terhadap rangsangan atau stimulus dan jawaban atau respons yang menimbulkan tingkah laku. Psikologi bukan mempelajari tentang kesadaran manusia. Dan yang selanjutnya adalah tentang tujuan psikologi komunikasi. Tujuan psikologi komunikasi terdiri dari 3. Yang pertama, mengubah tingkah laku manusia, mencapai efektivitas komunikasi, dan yang ketiga, memutuskan langkah dan tindakan. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai ruang lingkup psikologi komunikasi. Maaf kalau misalkan ada kata-kata atau masih ada yang salah dan kekurangan. Mohon maaf. Terima kasih.